Bapak Ibu, ada 6 perubahan penting yang perlu Bapak Ibu ketahui yang ditawarkan oleh kurikulum Merdeka. Pertama, materi yang sudah disederhanakan. Jika sebelumnya Bapak Ibu sering berkeluh kesah tentang padatnya materi pelajaran sementara waktu yang tersedia hanya sedikit, maka di kurikulum Merdeka hanya memuat materi yang esensial saja Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak lagi terburu-buru ya untuk mengajar ketuntasan materi, melainkan Bapak Ibu akan lebih fokus pada penguasaan siswa terhadap konten atau materi yang diajarkan. Kedua, teaching at right level, mengajar sesuai dengan kemampuan awal siswa. Nah, Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ini, ya, sebelum mengajar, terlebih dahulu Bapak Ibu harus melakukan asesmen diagnostik untuk melihat kemampuan awal siswa. Dari hasil asesmen tersebut, misalnya didapatkan 3 kategori. 1, siswa belum tahu sama sekali. Kedua, siswa sudah tahu tapi belum terlalu paham. Ketiga, siswa yang sudah menguasai materi. Nah, Bapak Ibu, di kurikulum ini mengharuskan Bapak Ibu mengakomodir semua kategori tersebut dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga semua siswa terlayani, tidak ada yang ditinggalkan. 3, tidak ada jurusan peminatan. Bapak Ibu, jika sebelumnya kita mengenal istilah jurusan IPA, IPS, atau bahasa, maka kali ini di kurikulum Merdeka kita tidak akan lagi mengenal penjurusan. Yang ada adalah mata pelajaran peminatan yang dapat dipilih oleh siswa di kelas 11 dan 12 sesuai minat dan bakatnya. 4, tidak ada KKM. Nah, di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu tidak perlu lagi repot-repot untuk menentukan KKM dari setiap mata pelajaran. Adapun yang menjadi acuan kriteria keberhasilan proses bukan lagi pada KKM, ya, melainkan pada pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. 5, soal dibuat oleh MGMP sekolah. Nah, soal dibuat oleh satuan pendidikan masing-masing. Dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, proses pembelajaran disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik sekolah masing-masing. Ya, jadi hal yang wajar kalau ada perbedaan-perbedaan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Nah, karena perbedaan itulah ya sangat tepat bila evaluasi pembelajaran itu dibuat oleh sekolah yang bersangkutan, bukan di tingkat kabupaten. Nah, ini yang ditawarkan oleh kurikulum Merdeka. Lalu keenam, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu Guru, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, atau untuk lebih mudahnya kita sebut saja P5, adalah sebuah pendekatan pembelajaran melalui proyek dengan sasaran utama mencapai dimensi profil pelajar Pancasila. Apa saja dimensi profil pelajar Pancasila itu? Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. 5, bernalar kritis. 6, kreatif. P5 ini dijalankan secara terpisah dari mata pelajaran, namun mengambil sebagian waktu dari keseluruhan pembelajaran di satuan pendidikan. 20-30% jam pelajaran dari setiap mapel dialokasikan untuk P5 ini. Dalam pelaksanaannya, P5 ini dilakukan oleh guru mapel dan guru kelas secara berkolaborasi. Dalam kegiatan P5, peserta didik akan menggali pemahaman dan mencari solusi mengenai isu-isu yang dikemas dalam tema-tema tentang pembangunan berkelanjutan. Untuk PAUD terdiri dari 4 tema,
dan SD, SMP, SMA terdiri dari 7 tema. Nah, itu Bapak Ibu di antara perubahan-perubahan yang ditawarkan oleh kurikulum Merdeka. Terima kasih.